Shalom, saat ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dewasa, di mana kita akan membahas tentang silabus, RPP, dan kontrak perkuliahan. Ketiga hal ini merupakan bagian dari proses pembelajaran. Di dalam silabus terdiri dari nama sekolah STT Anurga Misi Nias Barat, nama dosen Detiriani Gule SPD, NIDN 2324000201, program studi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Dewasa, kode mata kuliah 020315/5/2016, bobot 2 SKS, semester 5, tempat pertemuan ruang A, standar kompetensi, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan hakikat pendidikan orang dewasa. Kemudian kompetensi dasar, kemampuan menjelaskan maksud hakikat pendidikan orang dewasa. Indikator, mahasiswa dapat memahami definisi pendidikan orang dewasa. Pengalaman belajar atau kegiatan pembelajaran, yaitu menerima penjelasan silabus, RPP, dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, menerima penjelasan definisi pendidikan orang dewasa. Materi pokok, yaitu silabus, RPP, kontrak perkuliahan, kemudian hakikat pendidikan orang dewasa. Alokasi waktu 2 kali 60 menit. Sumber bahan atau alat, yaitu kontrak kuliah, diktat, buku Januari Sarumaha tentang pendidikan orang dewasa dari perspektif Kristiani, alat, papan tulis, spidol, penghapus, dan laptop. Penilaian, kehadiran, etika, tugas, dan ujian. Selanjutnya kita akan masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana di dalamnya terdiri dari nama sekolah STT Anurga Misi Nias Barat, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Dewasa, kode mata kuliah 020315/5/2016, program studi Pendidikan Agama Kristen, bobot 2 SKS, semester 5, pertemuan ke-1, standar kompetensi, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan definisi pendidikan orang dewasa. Di dalam RPP ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu pendahuluan, di mana mahasiswa memimpin nyanyian, berdoa, dan renungan singkat. Kemudian dosen melakukan presensi. Kedua, penyajian. Dosen menjelaskan silabus, RPP, dan kontrak perkuliahan. Kemudian menjelaskan definisi pendidikan orang dewasa. Ketiga, penutup, di mana dosen melakukan evaluasi materi dan berdoa. Kita akan masuk pada kontrak pelajaran atau perkuliahan, di mana di dalamnya terdiri dari nama sekolah STT Anurga Misi Nias Barat, nama dosen Detiriani Gule SPD, NIDN 2324000201, program studi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Dewasa, kode mata kuliah 020315/5/2016, bobot 2 SKS, semester 5, tempat pertemuan ruang A, hari pertemuan atau jam Kamis 08 sampai 09.50 WIB. Adapun manfaat dari mata kuliah ini, yaitu pendidikan agama Kristen dewasa merupakan mata kuliah yang sangat penting dan bermanfaat bagi mahasiswa pendidikan agama Kristen yang menjadi calon seorang guru ke depannya, di mana untuk menolong serta memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran kepada orang dewasa. Deskripsi perkuliahan. Deskripsi perkuliahan ini adalah mahasiswa akan belajar memahami, mengenal, dan mengerti, serta mampu menerapkan pembelajaran pendidikan agama Kristen dewasa di dalam kegiatan proses belajar mengajarnya. Selain itu, hal yang perlu dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa yaitu apa itu hakikat, perkembangan, dan karakteristik, prinsip perencanaan,
ranah, hambatan, metode pendekatan, dan model serta evaluasi pendidikan orang dewasa. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator keberhasilan belajar. Kompetensi dasar dan indikator keberhasilan belajar yang diharapkan dari mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat pendidikan orang dewasa dalam berjalannya proses pembelajaran. Adapun skema pendidikan agama Kristen dewasa. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan orang dewasa, kemudian perkembangan dan karakteristik orang dewasa, prinsip pendidikan orang dewasa, perencanaan pendidikan orang dewasa, ranah pendidikan orang dewasa, hambatan-hambatan dalam pendidikan orang dewasa, metode pembelajaran orang dewasa, pendekatan dan model-model pembelajaran bagi pendidikan orang dewasa, dan yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan orang dewasa. Adapun pendekatan dan strategi perkuliahan. Pendekatan pembelajaran dan strategi perkuliahan yang akan dilakukan adalah mahasiswa akan belajar mandiri dan kelompok sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran atau perkuliahan akan bersifat penjelasan dan pengenalan teori berdasarkan pokok-pokok pembahasan materi. Di dalam berlangsungnya proses perkuliahan, mahasiswa akan menerima tugas. Yang pertama, membuat laporan baca yang akan diserahkan 1 minggu sebelum UTS. Kedua, tugas kelompok praktek mengajar Pak Dewasa, di mana presentasi setelah UTS. Ketiga, membuat video pribadi pembelajaran Pak Dewasa yang akan diserahkan 1 minggu sebelum UAS. Kriteria penilaian. Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar STT Anugami Sinias Barat. Yang pertama yaitu nilai A poin 4, B poin 3, C poin 2, D poin 1, dan E poinnya 0. Kemudian dalam menentukan nilai akhir akan menggunakan pembobotan sebagai berikut. Kehadiran dan atau aktif 10%, etika di dalam kelas 5%, tugas-tugas 20%, UTS 25%, UAS 30%, sehingga ketika dijumlahkan jumlah totalnya yaitu 100%. Sekarang kita akan masuk pada materi bab 1, hakikat pembelajaran orang dewasa. Bagian A, definisi. Dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan orang dewasa secara umum. Pendidikan orang dewasa dirumuskan sebagai suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Kemudian pendidikan orang dewasa ini mempunyai beberapa definisi menurut UNESCO yang mendefinisikan pendidikan orang dewasa sebagai keseluruhan dalam proses pendidikan yang diorganisasikan. Isi tingkatan, metodenya formal atau informal, melanjutkan maupun menghentikan pendidikan semula di sekolah, akademi, dan universitas, serta latihan kerja. Selanjutnya yang membuat orang dianggap dewasa oleh masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh serta partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Yang kedua, pendidikan orang dewasa dari perspektif Kristiani, di mana dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian A, apa itu pendidikan orang dewasa? Pendidikan orang dewasa dari perspektif Kristiani merupakan pendidikan yang berlandasan kepada pengajaran Yesus Kristus dalam Alkitab. Pendidikan agama Kristen dewasa adalah usaha sadar dan terencana untuk meletakkan dasar kepada Yesus Kristus untuk mendewasakan iman kepada Yesus Kristus secara mendasar. Bagian B, tujuan pendidikan agama Kristen untuk dewasa. Pak kepada orang dewasa bertujuan
untuk mengarahkan dan membimbing setiap individu kepada pemahaman dan pengalaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai orang dewasa berdasarkan norma Kristen, baik kepada diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Bagian C, dasar teologi untuk dewasa. Dasar teologi PAK kepada orang dewasa tidak lain dari Alkitab, di mana kita bisa tercantum dalam PowerPoint yang sudah saya berikan, sehingga ayat-ayat ini bisa mendasarkan kita dalam pengajaran kepada orang dewasa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.